Seorang lelaki masuk ke panggung. Dia menyorotkan sentolop ke sana kemari, mengamati seluruh ruangan. Seekor tikus yang cukup besar melintas. Si laki-laki yang berumur antara sekitar 30-an tahun itu kaget. Dia menyorotkan sentolopnya mencari, tapi tikus itu sudah menghilang. Lelaki itu mengurut dadanya. Dia hendak duduk di salah satu kursi yang tertutupi kain putih. Tapi begitu dia meletakkan pantatnya, beberapa ekor tikus melintas dan berlarian. Lelaki itu langsung naik, berdiri di kursi yang hendak didudukinya. Dia menyorotkan sentolopnya ke lantai, mencari-cari tikus, tapi tak satu pun diketemukannya. Lalu dia menyorotkan sentolopnya ke dinding mencari saklar untuk menyalakan lampu. Ketika dia menemukan sebuah saklar, dengan hati-hati dia turun menuju saklar itu dan menyalakan lampu. Lampu yang ada di tengah panggung menyala, berbentuk lingkaran. Yang menerangi beberapa perabotan. Lelaki itu menuju pusat lampu yang merupakan bagian yang paling terang. Mudah-mudahan dengan adanya sinar lampu ini, tikus-tikus itu tidak muncul lagi. Sebab tikus itu biasanya takut pada lampu. Makin terang cahaya lampu, makin takutlah tikus-tikus itu. Seekor tikus kecil muncul, melintas di tepian sinar lampu, lalu menghilang di balik sebuah perabotan. Kecuali tikus-tikus kecil, sebab kalaupun kita melihatnya, maka dengan segera pula kita akan memakluminya, membiarkan dia muncul dan melintas begitu saja. Kalau tikus yang badannya besar, pastilah tidak akan muncul, sebab kalau beliau itu muncul, kitalah yang akan berlari ketakutan. Lelaki itu mendekati sebuah kursi yang tertutup kain putih, membukanya, lalu membersihkan debu yang sebetulnya sedikit karena selalu tertutup kain. Dengan tangannya meniupnya dikit dan mendudukinya. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya saya cukup akrab dengan tikus, meskipun saya juga ingin selalu menghindarinya. Kalau melihat tikus kecil, saya merasa jijik dan geli. Sedang dengan tikus besar, dia memperlihatkan ekspresi ketakutan. Terbayang tidak oleh saudara-saudara kalau saudara-saudara dimakan oleh tikus-tikus besar itu. Pasti seluruh tubuh saudara-saudara akan habis secara perlahan-lahan, saudara. Tikus-tikus itu mulai merogoti kaki, kemudian tangan. Padahal saudara belum mati. Sebab saudara baru akan mati kalau jantung saudara sudah habis dimakan tikus-tikus itu. Saudara, jangan berpikir kalau tikus-tikus itu tidak akan mampu menghabiskan seluruh bagian tubuh saudara. Saudara harus tahu kalau tikus adalah binatang yang paling rakus. Ya, paling rakus. Coba saja saudara simpan makanan di suatu tempat, apapun, sebab tikus makan semua makanan yang kita makan, lalu saudara tinggalkan beberapa lama. Ketika saudara tengok, sebagian makanan itu pasti sudah hilang. Tidak yakin kalau makanan itu dimakan tikus. Hahaha, mudah saja. Saudara tinggal mencari. Apakah ada butiran-butiran lonjong berwarna hitam di situ? Pasti ada, dan itu adalah kotoran tikus. Semakin banyak makanan yang hilang, semakin banyak kotoran tikus yang akan saudara temukan. Dan beliau-beliau itu tidak akan berhenti sebelum makanan itu betul-betul habis. Ludes, sebanyak apapun kita menyimpan kotorannya, tai-tainya. Nah, terbayangkan kalau tikus itu makan lebih besar dari kapasitas perutnya.
sebab dia makan sambil berak. Ya, membayangkan soalnya kita tidak pernah tahu kapan beliau-beliau itu makan. Tiba-tiba, handphone yang ada di saku lelaki itu berdering. Lelaki itu dengan sigap mengambil lalu memperhatikan layarnya, melihat siapa yang menelponnya. Bagus. Rumahnya bagus dan besar. Lengkap. Kalau televisi atau peralatan elektronik belum ada. Listriknya nyala. Home theater. Ya, kan tinggal minta sama bapak. Bisa bapakmu atau bisa bapakku juga.